Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sensi Moriska dari PS6A. Saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir dari akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang pernah dipelajari atau pernah didengar, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyelesaikan saldo perkiraan tertentu ke saldo yang sebenarnya, guna untuk memisahkan penghasilan atau biaya yang didapat atau dikeluarkan. Tujuan dibuatkannya jurnal penyesuaian yaitu untuk mempermudahkan kita menyusun neraca saldo, debit, dan kredit ke buku besar, untuk merekap saldo akun-akun ke buku besar, untuk menentukan saldo akun-akun buku besar yang sesuai dengan realita khususnya aktiva dan utang dalam neraca memperhatikan jumlah yang sebenarnya, untuk mempermudahkan kita menyusun laporan keuangan, untuk mempermudahkan kita mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Alasan mengapa perlu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, peristiwa yang tidak tercatat setiap hari karena tidak efisiennya untuk melakukannya. Biaya yang tidak tercatat selama periode akuntansi karena mereka berakhir dengan berlalunya waktu sebagai akibat dari transaksi harian. Item yang mungkin tidak atau belum dicatat. Selanjutnya, adapun akun-akun yang perlu disesuaikan yaitu sebagai berikut. Biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah biaya yang dibayar di muka sebelum kita gunakan, sehingga ketika perjalanan waktu kita harus menghitung berapa beban yang sebenarnya telah digunakan atau dikeluarkan. Selanjutnya, penghasilan diterima di muka. Penghasilan diterima di awal sebelum perusahaan melakukan kewajiban kepada pelanggan sehingga dicatat sebagai hutang. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar, yaitu kewajiban yang masih harus dibayar atau ditunaikan perusahaan dan dianggap sebagai hutang. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap ini adalah penurunan nilai buku, adapun yang termasuk aktiva tetap yang perlu disusutkan sebagai berikut, yaitu gedung, kendaraan, mesin, peralatan. Yang kelima, perlengkapan. Akun ini harus juga disesuaikan karena perlengkapan kantor pasti mengalami pengurangan setelah dilakukannya untuk kegiatan perusahaan setelah habis pakai. Yang keenam, penghasilan yang masih harus diterima. Penghasilan atau pendapatan ini dianggap sebagai piutang perusahaan, misalnya bunga bank. 7. Persediaan barang dagang dan ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang pasti mengalami perubahan jumlah karena terjadi pembelian atau penjualan. Oleh karena itu, kita perlu adanya koreksi persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian dengan jurnal penyesuaian adalah kolom yang sudah mencerminkan atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Informasi angka-angka yang terdapat pada kolom ini adalah hasil dari menambah atau mengurangkan angka-angka yang
ada di kolom jurnal penyesuaian. Cara menyelesaikan neraca, cara mengenal neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ialah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Yang disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Jurnal penyesuaian dibuat agar tercapainya keseimbangan. Yang pertama, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan ketidaksamaan, di antaranya adalah ada transaksi yang terlewat, belum dicatat. Yang kedua, kesalahan perhitungan nilai transaksi yang dicatat pada terlalu besar atau terlalu kecil. Bila tidak dilakukannya penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jumlah laba rugi, kebesaran, atau kekecilan karena ada pos pendapatan atau biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan. Cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah pertama adalah memindahkan saldo akun-akun dan jurnal penyesuaian terhadap yang memerlukan proses penyesuaian. Membuat neraca saldo disesuaikan sebagai berikut. Misalnya, kasnya berapa, piutangnya berapa, piutang sewanya berapa, perlengkapannya berapa, tanahnya berapa, hutang gajinya berapa, modalnya berapa, privatnya berapa, pendapatan jasanya berapa, beban gajinya berapa, beban sewanya berapa, beban lain-lainnya berapa, dan beban perlengkapannya berapa. Sebagai telah kita pahami bahwa tujuan dari daftar saldo setelah penyesuaian adalah untuk memeriksa jumlah saldo di debit kredit apakah sudah sama atau belum. Jika jumlah saldo di sisi debit tidak sama dengan saldo di sisi kredit tidak sama, artinya telah terjadi kesalahan. Akan tetapi, kesalahan dapat timbul meski daftar saldo yang telah disesuaikan sudah sama. Sebagai contoh, jumlah daftar saldo setelah penyesuaian akan sama jika ayat jurnal penyesuaian sudah ditiadakan. Kesimpulannya adalah jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan-perkiraan tersebut ke saldo yang sebenarnya, untuk memisahkan penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain sebelum menyusun laporan keuangan. Penyesuaian tidak berarti pembetulan dari kesalahan yang terjadi, karena setiap kesalahan pada komputer akuntansi dapat langsung dilakukan pada rekor yang diketahui salah. Tujuan dari penyesuaian itu sendiri untuk mempermudah menyusun neraca saldo debit dan kredit ke buku besar, untuk merekap saldo akun-akun buku besar, untuk menentukan saldo akun-akun buku besar yang sesuai dengan realita, khususnya aktiva dan utang dalam neraca, memperhatikan jumlah yang sebenarnya, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, untuk mempermudah penyusunan kertas kerja, untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban biaya, pendapatan, dan modal sebenarnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian.
Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sensi Moriska dari PS6A. Saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir dari akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang pernah dipelajari atau pernah didengar, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyelesaikan saldo perkiraan tertentu ke saldo yang sebenarnya, guna untuk memisahkan penghasilan atau biaya yang didapat atau dikeluarkan. Tujuan dibuatkannya jurnal penyesuaian yaitu untuk mempermudahkan kita menyusun neraca saldo, debit, dan kredit ke buku besar, untuk merekap saldo akun-akun ke buku besar, untuk menentukan saldo akun-akun buku besar yang sesuai dengan realita khususnya aktiva dan utang dalam neraca, memperhatikan jumlah yang sebenarnya, untuk mempermudahkan kita menyusun laporan keuangan, untuk mempermudahkan kita mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Alasan mengapa perlu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, peristiwa yang tidak tercatat setiap hari karena tidak efisiennya untuk melakukannya. Biaya yang tidak tercatat selama periode akuntansi karena mereka berakhir dengan berlalunya waktu sebagai akibat dari transaksi harian. Item yang mungkin tidak atau belum dicatat. Selanjutnya, adapun akun-akun yang perlu disesuaikan yaitu sebagai berikut. Biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah biaya yang dibayar di muka sebelum kita gunakan, sehingga ketika perjalanan waktu kita harus menghitung berapa beban yang sebenarnya telah digunakan atau dikeluarkan. Selanjutnya, penghasilan diterima di muka. Penghasilan diterima di awal sebelum perusahaan melakukan kewajiban kepada pelanggan sehingga dicatat sebagai hutang. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar, yaitu kewajiban yang masih harus dibayar atau ditunaikan perusahaan dan dianggap sebagai hutang. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap ini adalah penurunan nilai buku, adapun yang termasuk aktiva tetap yang perlu disusutkan sebagai berikut, yaitu gedung, kendaraan, mesin, peralatan. Yang kelima, perlengkapan. Akun ini harus juga disesuaikan karena perlengkapan kantor pasti mengalami pengurangan setelah dilakukannya untuk kegiatan perusahaan setelah habis pakai. Yang keenam, penghasilan yang masih harus diterima. Penghasilan atau pendapatan ini dianggap sebagai piutang perusahaan, misalnya bunga bank. 7. Persediaan barang dagang dan ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang pasti mengalami perubahan jumlah karena terjadi pembelian atau penjualan. Oleh karena itu, kita perlu adanya koreksi persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian dengan jurnal penyesuaian adalah
kolom yang sudah mencerminkan atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Informasi angka-angka yang terdapat pada kolom ini adalah hasil dari menambah atau mengurangkan angka-angka yang ada di kolom jurnal penyesuaian. Cara menyelesaikan cara mengenal neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ialah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Yang disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Jurnal penyesuaian dibuat agar tercapainya keseimbangan. Yang pertama, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan ketidaksamaan, di antaranya adalah ada transaksi yang terlewat, belum dicatat. Yang kedua, kesalahan perhitungan nilai transaksi yang dicatat pada terlalu besar atau terlalu kecil. Bila tidak dilakukannya penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jumlah laba rugi, kebesaran, atau kekecilan karena ada pos pendapatan atau biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan. Cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah pertama adalah memindahkan saldo akun-akun dan jurnal penyesuaian terhadap yang memerlukan proses penyesuaian. Membuat neraca saldo disesuaikan sebagai berikut. Misalnya, kasnya berapa, piutangnya berapa, piutang sewanya berapa, perlengkapannya berapa, tanahnya berapa, hutang gajinya berapa, modalnya berapa, privatnya berapa, pendapatan jasanya berapa, beban gajinya berapa, beban sewanya berapa, beban lain-lainnya berapa, dan beban perlengkapannya berapa. Sebagai telah kita pahami bahwa tujuan dari daftar saldo setelah penyesuaian adalah untuk memeriksa jumlah saldo di debit kredit apakah sudah sama atau belum. Jika jumlah saldo di sisi debit tidak sama dengan saldo di sisi kredit tidak sama, artinya telah terjadi kesalahan. Akan tetapi, kesalahan dapat timbul meski daftar saldo yang telah disesuaikan sudah sama. Sebagai contoh, jumlah daftar saldo setelah penyesuaian akan sama jika ayat jurnal penyesuaian sudah ditiadakan. Kesimpulannya adalah jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan-perkiraan tersebut ke saldo yang sebenarnya, untuk memisahkan penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain sebelum menyusun laporan keuangan. Penyesuaian tidak berarti pembetulan dari kesalahan yang terjadi, karena setiap kesalahan pada komputer akuntansi dapat langsung dilakukan pada rekor yang diketahui salah. Tujuan dari penyesuaian itu sendiri untuk mempermudah menyusun neraca saldo debit dan kredit ke buku besar, untuk merekap saldo akun-akun buku besar, untuk menentukan saldo akun-akun buku besar yang sesuai dengan realita, khususnya aktiva dan utang dalam neraca, memperhatikan jumlah yang sebenarnya, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, untuk mempermudah penyusunan kertas kerja, untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban biaya, pendapatan, dan modal sebenarnya.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.